The Virgin Psychics merupakan film komedi misteri Jepang yang diadaptasi dari komik manga yang berjudul Minna Esupadayo karya Kiminori Wakatsuki. The Virgin Psychics mengisahkan seorang remaja laki-laki bernama Yoshiro. Hidupnya berubah dalam waktu semalam. Dia terbangun dari tidurnya dengan memiliki kemampuan membaca pikiran orang lain, namun ada beberapa orang yang juga mendapatkan kekuatan sepertinya, tapi malah dijadikan cara untuk bermantap-mantap. Penasaran kan? Hayo! Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kamu tahu kalau ada video-video baru lagi yang kami buat. Oke? Di scene awal diperlihatkan Yoshiro yang gelisah karena selalu mengingat mimpinya. Di dalam mimpinya, diceritakan ada wanita yang melambai dan ingin menghampiri Yoshiro. Karena selalu terbayang akan mimpinya, Yoshiro memutuskan untuk melakukan colai dan membayangkan semua gadis yang dia kenal. Flashback ke 17 tahun yang lalu, saat Yoshiro masih dalam kandungan ibunya. Di sebuah rumah sakit, terlihat ada beberapa ibu hamil yang sedang duduk. Di situ, Yoshiro masih dalam perut ibunya. Tak disangka, saat masih dalam kandungan, Yoshiro melakukan interaksi dengan bayi lainnya yang masih dalam kandungan dengan menggunakan telepati. Dalam interaksi telepatinya, wanita dalam kandungan itu berjanji akan bertemu dengan Yoshiro suatu saat nanti dengan kode isyarat nyanyian la 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 la. Kemudian, scene 17 tahun ke depan, Yoshiro akhirnya berjanji kepada dirinya sendiri untuk menemukan wanita yang diajaknya bicara sewaktu dalam kandungan ibunya. Kemudian tiba-tiba terjadi sebuah fenomena partikel kosmik yang menuju ke bumi. Cahaya itu menuju ke Yoshiro. Setelah kejadian itu, Yoshiro mendapatkan kekuatan bisa membaca pikiran orang. Namun bukan hanya Yoshiro, seorang wanita bernama Miyuki juga mendapatkan kekuatan yang sama. Keesokan harinya di sekolah, Yoshiro sangat bingung karena bisa mendengar isi hati semua orang di sekolah itu. Kemudian temannya yang bernama Yasu menghampiri dan mengajak Yoshiro ke rumahnya untuk nonton film. Tiba-tiba pandangan Yasu berpaling ke seorang siswi baru yang bernama Asami. Dia terkaget karena melihat senapan Yoshiro yang saat itu tegak lurus karena memandangi Asami. Seketika Miyuki mengatakan sesuatu dalam hatinya dan Yoshiro pun dapat mendengarnya. Yoshiro kemudian membalas ucapan Miyuki. Mereka berdua bicara menggunakan telepati. Tapi anehnya mereka berdua tidak menyadari akan hal itu. Mungkin mereka mengira tadi itu seperti bicara melalui mulut saja, bukan telepati. Mungkin berpindah ke Takashiro dan Akiyama yang berbicara melalui telepati. Mereka berdua berminat untuk mengumpulkan orang-orang yang mempunyai kekuatan telepati. Kemudian diperlihatkan Yoshiro yang membaca sebuah buku tentang telepati. Di kasir, dia tiba-tiba melihat buku yang melayang dari rak buku keluar dari pintu toko itu. Yoshiro yang melongok saat itu sontak langsung berlari dan mengejar buku itu. Namun pada akhirnya Yoshiro kehilangan jejak dari buku itu. Setelah salah mencari buku terbang itu, kemudian Yoshiro dipanggil oleh kakek-kakek pemilik warkop, sebut saja Jupri. Yoshiro masuk ke dalam warkop dan kaget ketika melihat buku terbang yang dia cari-cari ternyata berada di sana. Ternyata penyebab buku terbang itu berada di sana disebabkan karena kakek Jupri yang memiliki kemampuan dapat menggerakkan benda tanpa menyentuhnya. Keesokan paginya di sekolah, Yoshiro memperlihatkan Asami. Ternyata pria di samping Asami itu menyukai Asami. Pria ini mempunyai kemampuan teleportasi. Pria ini bernama Yasuke. Tapi lucunya, saat dia berteleportasi, pakaian yang dia kenakan tidak ikut menghilang. Hiro datang dan berniat untuk mengumpulkan orang dengan kemampuan spesial. Setelah menemukan orang-orang yang mempunyai kemampuan spesial tersebut, kemudian Takahiro mengumpulkan mereka semua. Di sela-sela perbincangan mereka, tiba-tiba terlihat seorang wanita cantik yang keluar dari balik pintu. Ternyata itu Asami. Kok dia bisa di sana juga? Jangan-jangan Asami juga punya kemampuan yang sama dengan mereka. Jadi begini, Asami adalah anak dari Takahiro. Keesokan harinya, tepatnya di kelas, mereka kedatangan guru baru yang bernama Aiko. Ibu guru seksi ini menyuruh murid datang ke sekolah dengan memakai pakaian renang. Di sini diperlihatkan seorang wanita yang bernama Akiko yang telah menyebarkan aura negatif ke seluruh kota. Yoshiro dan Miyuki kaget saat melihat semua wanita di sekolah itu memakai bikini karena aura negatif yang disebabkan oleh wanita yang tadi itu.
Saat di kelas, Yoshiro dan Miyuki melihat guru baru yang juga mempunyai kemampuan khusus yang dapat membaca pikiran dan ingatan orang lain. Lanjut, di sini bisa kita lihat sekelompok wanita berpakaian seksi yang dipimpin oleh Akiko. Mereka berada tepat di depan balai kota. Mereka ingin supaya berpakaian seksi itu tidak dilarang dan dianggap normal. Tak berselang lama, datanglah seorang wanita yang berpakaian hitam yang kemudian mengubah semua wanita yang berada di depan balai kota itu menjadi boneka. Di sisi lain, Asami dan temannya memasuki sebuah rumah yang tampaknya agak menyeramkan. Karena takut, Asami ditinggal sendiri oleh teman-temannya. Kemudian Akiko datang dan menotop Asami sampai tidak bisa bergerak seperti patung. Sampai ketika malam hari tiba, Takahiro selaku ayah Asami khawatir karena Asami tak kunjung pulang ke rumah. Tiba-tiba datang seorang wanita dan mengatakan, "Aku lihat tadi Asami baru saja pulang. Ternyata Asami sudah berada di dalam kamarnya." Nah, kok bisa? Paginya terlihat sekelompok orang berkegiatan spesial berjalan-jalan di kota. Ponsel Yoshiro berdering, ternyata Asami menelpon. Yoshiro langsung bergegas menemuinya. Ketika mereka bertemu, Asami memberitahukan ke Yoshiro kalau dia ingin enak-enak dengannya. Tapi sebelum itu terjadi, datanglah seorang wanita berpakaian hitam dan seksi ini dan membuat Asami menjadi boneka. Raut muka Yoshiro pun sangat kaget. Setelah Asami menjadi boneka, Takahiro dan rekan-rekannya datang. Kemudian wanita seksi berpakaian hitam itu menjelaskan ke Takahiro kalau dia bukan Asami yang asli. Itu hanyalah sebuah jelmaan yang menyerupainya. Kemudian mereka semua segera ke balai kota untuk menangkap Akiko, karena dialah yang membuat semua ini. Setibanya mereka di dalam ruangan di balai kota itu, Takahiro dan rekannya kaget karena melihat banyak sekali wanita di ruangan itu, tapi mereka semua tertidur. Tiba-tiba terdengar suara Asami. Sontak Takahiro langsung mencari keberadaan Asami. Akhirnya Takahiro dan rekannya berhasil menemukan Asami, akan tetapi mereka melihat Asami ada 3. Ternyata ketiga-tiganya adalah Asami palsu. Kirain tadi niat guru baru ini menyelamatkan Yoshiro. Ternyata Yoshiro malah dikurung di sebuah tempat aneh. Di dalam kurungan aneh itu ternyata sudah ada Asami dan Miyuki. Mereka sadar kalau pelaku dari kejadian ini adalah guru baru itu. Saat mereka bertiga memikirkan cara untuk keluar dari tempat itu, tiba-tiba terdengar nyanyian la la la. Yoshiro pun kaget mendengar suara yang dia cari-cari selama ini. Suara yang dia dengar sebagai kode waktu masih dalam kandungan dulu. Diperlihatkan Akiko yang sudah hampir kalah melawan Takahiro dan rekannya. Kemudian wanita berbaju hitam dan seksi ini akhirnya membuat Akiko pingsan seketika. Saat terbangun, Akiko langsung sadar dari hipnotis guru baru tersebut. Di sisi lain, guru baru itu membawa Asami dan Miyuki keluar dari kurungan aneh itu, dan Yoshiro dibebaskan. Di luar kurungan itu sudah menunggu guru baru yang seksi itu. Ternyata guru baru itu melakukan semua ini karena dia ternyata suka dengan Yoshiro. Kemudian Yoshiro menemui Asami dan Miyuki berperilaku seperti anak kecil. Guru wanita yang seksi itu pun sadar dan pergi dari tempat itu. Belum selesai ya. Di scene terakhir diperlihatkan Yoshiro yang disambut oleh wanita-wanita di sekolah itu karena berhasil mengalahkan guru baru yang seksi itu. Dan ceritanya pun tamat. Nah lur, setelah melihat alur film ini, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian menyukai film yang bergenre seperti ini? Komen di bawah dong, supaya kami tahu kalian ingin dibuatkan alur cerita film apa lagi. Mungkin segitu saja, soalnya Mimin sudah capek ngebacot sana sini. Dan terus pantengin channel ini buat alur-alur film berikutnya. See you!